Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kevin Arif Channel. Siang ini saya akan membahas masalah energi baru terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Mungkin kalian belum tahu apa sih pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya adalah subscribe dulu, like dulu, dan komen dulu. Oke pemirsa, pembangkit listrik tenaga surya adalah yaitu suatu energi terbarukan yang memanfaatkan sinar matahari, di mana sinar matahari tersebut diserap melalui papan panel surya, kemudian diteruskan ke aki, dan pada malam harinya bisa digunakan sebagai pengganti listrik PLN. Perlu kita ketahui bahwa energi PLN di Indonesia saat ini lagi menipis. Pemerintah mendorong agar masyarakat Indonesia menggunakan energi baru terbarukan, yang salah satunya yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Sekarang saya berada di kantor PLTS Surabaya, di mana CV PLTS Surabaya ini menjual beberapa item yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Yuk kita cari tahu apa saja yang dijual. Yang saya pegang ini adalah solar panel atau panel surya, atau bisa disebut dengan solar cell, di mana alat ini berfungsi untuk menyerap energi matahari. Ya, ini yang saya pegang adalah kapasitasnya 30 WP, sedangkan item ini tidak hanya 30 WP. Jadi item ini mulai dari 10 WP, 20 WP, 30 WP, 50 WP, 100 WP, dan seterusnya sampai 550 WP. Nah, fungsinya yaitu untuk menyerap energi matahari. Jadi cara kerjanya, ya, papan panel ini secara global kita jelaskan saja, ditempatkan di atas genteng atau ditempatkan pada penyangga papan panel surya. Oke, seperti ini pemirsa contohnya untuk menempatkan papan panel surya. Jadi kita lihat kalau dari kamera, ya, sebelah kiri kalian itu atau di atas pos satpam itu ada papan panel surya. Jadi penempatan papan panel suryanya secara global seperti itu pemirsa. Dan nanti ada ilmu-ilmu lain bagaimana caranya menempatkan posisi panel surya yang tepat dan benar. Oke pemirsa, alat selanjutnya yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga surya yaitu adalah baterai. Sebentar. Nah, jadi ini adalah baterai yang fungsinya yaitu untuk menyimpan energi matahari yang sudah terserap atau yang sudah diserap oleh panel surya. Ini adalah baterai kering pemirsa, tipe VRLA Deep Cycle Gel. Jadi kalau kalian ingin mengetahui apa sih baterai VRLA, ditunggu tayangan selanjutnya. Baik pemirsa, alat selanjutnya yang digunakan
untuk pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kalau tadi ada solar panel dan baterai, dan selanjutnya yaitu adalah solar charge controller. Apa sih solar charge controller? Solar charge controller yaitu alat yang mengontrol apabila arus listrik tenaga surya yang diteruskan ke baterai, ya, apakah arus tersebut sudah berjalan lancar masuknya, atau apakah baterai penyimpanan tersebut sudah terisi dan penuh. Jadi alat ini berfungsi yaitu untuk mengontrol, ya, arus listrik yang disalurkan ke baterai, dan juga untuk mengontrol apakah arus listrik yang ada di baterai itu penuh. Jadi nanti sistem kerjanya, ya, solar panel, kabel solar panel itu dimasukkan ke colokan ini, ya, di colokan ini ada gambarnya solar panel, ya. Ini ada main plus, jadi kita sesuaikan kabelnya, ya. Nah, nanti setelah tersambung, baru nanti kabel baterai juga dimasukkan ke colokan, juga sama colokannya. Main plusnya juga sama, ya, tergantung dari bagaimana penempatan posisinya. Jadi jangan sampai salah antara main dan plusnya. Dan di sini ada gambar lampu. Nah, fungsinya sama, ya, untuk mengontrol lampu apakah lampu itu nyala atau tidak. Oke pemirsa, untuk alat selanjutnya yaitu adalah lampu DC, bukan AC. Jadi lampu DC yaitu adalah lampu yang menggunakan listrik energi terbarukan atau yang bervoltase 12 volt atau 24 volt. Seperti ini lampunya. Ada lampu? Ini aja. Jadi ini adalah lampu, ya. Lampu di sini mirip sekali antara 12 volt atau VDC dan 220 volt atau VAC. Jadi yang digunakan untuk listrik tenaga surya yaitu adalah lampu yang berarus VDC atau 12 volt. Jadi kalau kalian memasukkan lampu yang 220 volt dijamin tidak bakal nyala. Oke pemirsa, selanjutnya yaitu adalah inverter. Mungkin kalian belum paham atau mungkin ada yang sudah paham. Kenapa sih kok listrik energi surya menggunakan inverter juga? Nah, tujuannya inverter yaitu merubah arus dari 12 volt menjadi 220 volt. Jadi fungsinya, ya, apabila kalian mempunyai suatu alat, ya, misalnya kipas angin atau cas HP atau cas laptop atau radio, nah di situ kan arus listriknya 220 volt. Sedangkan kalian menggunakan listrik tenaga surya yang berarus 12 volt. Jadi alat tersebut bisa berfungsi, alat yang kalian punya bisa berfungsi apabila kita sambungkan tenaga surya tersebut, listrik tenaga surya tersebut ke inverter. Jadi inverter tujuannya yaitu untuk merubah arus 12 volt menjadi 220 volt. Ya, jadi nanti tinggal kita colokkan aja, ya. Tinggal kita colokkan, atau ini sudah ada colokannya, kita colokkan aja ke aki. Ya, ke aki. Jadi nanti colokan yang 220 volt kita tancapkan, di sini sudah ada AC 210 volt sampai 230 volt. Jadi nanti kita tinggal colokkan, ya, kita nyalakan on off, ya, dan barulah alat kalian yang berarus listrik 220 volt bisa menyala. Oke pemirsa, cukup sekian dulu penjelasan ini. Apabila kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, bisa WA di nomor di bawah ini.
Sampai jumpa. Ini salah satu contoh sistem kelistrikan dari pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ini biasanya dipakai untuk solar home system, ya. Di dalam tuh ada aki. Jadi di sini terdapat controller, saklar lampu, termasuk terminal kabel, ya. Dan ini juga ada cetekan lampu. Nah, di sini ini ada aki. Jadi biasanya yang menggunakan sistem seperti ini dipakai untuk solar home system sederhana atau pembangkit listrik sederhana. Nah, sedangkan ini pemirsa adalah inverter, ya, yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya on grid atau off grid. Untuk penjelasannya yaitu di tayangan kami selanjutnya, pemirsa.